Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Triventi Al-Kausar, Rizal Khairuddin, Muhammad Fitrian, Adnan Syajur Tasiki, Yuven Falih akan mempresentasikan tentang tugas rangkaian listrik 2, rangkaian orde 2. Nomor 1. Carilah bentuk tegangan yang memenuhi persamaan diferensial berikut. 1C d kuadrat V per dt kuadrat plus 4 dV per dt plus 5V sama dengan 0, dimana V0 nya 0 dan dV per dt sama dengan 5 volt. Jawabnya, karena di sini 1C akar-akarnya berbentuk imajiner, sehingga menggunakan rumus B kuadrat B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukkan nilainya min 4 plus minus akar 4 kuadrat kali 4 kali 1 kali 5 per 2 sama dengan min 4 plus minus akar 16 kurangi 20 per 2 min 4 plus minus akar min 4 per 2 bisa dicoret di min 2 plus minus akar 1, dimana S1 nya min 2 plus J, S2 nya min 2 min J, alfa nya min 2, betanya 1. V sama dengan VP plus VA, mana VP nya 0, terus VA nya menggunakan kondisi ketiga, yaitu KA cos beta T plus KB sin beta T E pangkat alfa T. Dimasukkan alfa dan betanya sehingga jadi KA cos T plus KB sin T E pangkat min 2T. Jika V0 dan T0, maka KA cos 0 plus KB sin 0. Cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0, sehingga ini 0 nya 1 jadi turun 0 sama dengan KA. dV per dt sama dengan 5. Ini turunan sehingga KA min sin T plus KB cos T sama dengan 5. KA sin min sin 0 plus KB cos 0 sama dengan 5. Ini 0, ini 1, jadi KB nya sama dengan 5. Dimasukkan KA KB nya sehingga jadi VT sama dengan KA nya kan 0, jadi 0 cos T plus KB nya 5, jadi 5 sin T E pangkat min 2T sama dengan 5 sin T E pangkat min 2T. Berikut ini bentuk gelombang tegangannya. Nomor 2. Carilah bentuk gelombang tegangan yang memenuhi persamaan diferensial berikut. D kuadrat V per dt kuadrat plus 10 dV per dt plus 25V sama dengan 100 UT, dimana V0 nya sama dengan 5 volt, dV per dt nya 10 volt per second. 2B. Pertama, cari akar-akarnya. 2S kuadrat plus 10S plus 25. Akar-akarnya yaitu S plus 5. S plus 5 jadinya S1 S2 sama dengan min 5. Ini termasuk akar kembar, sehingga menggunakan kondisi kedua, yaitu V sama dengan VP plus VA nya. VA nya kondisi kedua, lalu dicari VP nya. VP sama dengan K3, diturunkan D kuadrat K3 per dt kuadrat plus 10 dk 3 per dt plus 25 K3 sama dengan 100. Nilainya ini 0, 0 maka turun 0, 25 K3 sama dengan 100. K3 sama dengan 4, VP nya sama dengan 4. Di soal V0 nya 5 dan T0 nya 0, dimasukkan saja, jadi 5 sama dengan 4 plus K1. K1 nya 1. Terus di soal dV per dt sama dengan 10, ini masuk ke sini, diturunkan jadi dV per dt sama dengan K2 E pangkat min 5T plus K1 plus K2T min 5 E pangkat min 5T. Dimasukkan nilai dari T nya 0, maka sisanya K2 min 5 K1 sama dengan 10. K2 min
5 K1 nya 1 sama dengan 10, K2 sama dengan 15. Dimasukkan ke semua, jadi VT nya sama dengan DVP nya 4 plus K1 nya 1 plus K2 nya 15T dalam kurung E pangkat min 5T. Berikut bentuk gelombangnya. Nomor 3. Carilah bentuk gelombang tegangan yang memenuhi persamaan diferensial berikut. B. D kuadrat V per dt kuadrat plus 6 dV per dt plus 9V sama dengan 100 cos 1000T, di mana V0 nya sama dengan 0 dan dV per dt sama dengan 0. Pertama-tama dicari akar-akar persamaannya terlebih dahulu menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Hasilnya S1 S2 nya sama dengan min 3. Lalu karena menggunakan kondisi 2, maka VA nya K1 plus K2T kurang tutup E pangkat min 3T. Dimasukkan ke sini, V sama dengan VP plus VA sama dengan VP plus kurung K1 plus K2T kurang tutup E pangkat min 3T. Dicari VP nya terlebih dahulu. VP sama dengan KC cos 1000T plus KS sin 1000T. Turunan pertamanya sama dengan min 1000 KC sin 1000T plus 1000 KS cos 1000T. Turunan keduanya min 10 pangkat 6 cos 1000T dikurangi 10 pangkat 6 KS sin 1000T. Dimasukkan ke persamaan soalnya, sehingga diperoleh min 10 pangkat 6 KS cos 1000T min 10 pangkat 6 KS sin 1000T plus 6 dikali min 1000 KC sin 1000T plus 1000 KS cos 1000T plus 9 KC cos 1000T plus KS sin 1000T sama dengan 100 cos 1000T. Terus diuraikan jadi min 10 pangkat 6 KC cos 1000T min 10 6 KS sin 1000T min 6000 KC sin 1000T plus 6000 KS cos 1000T plus 9 KC cos 1000T plus 9 KS sin 1000T sama dengan 100 cos 1000T. Ini dikelompokkan yang cos dengan cos, yang sin dengan sin, sehingga jadinya min 10 pangkat 6 KC cos 1000T plus 6000 KS cos 1000T plus 9 KC cos 1000T min 10 pangkat 6 KS sin 1000T min 6000 KC sin 1000T plus 9 KS sin 1000T sama dengan 100 cos 1000T. Disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Min 10 pangkat 6 KC plus 6000 KS plus 9 KC cos 1000T plus min 10 pangkat 6 KS 6 min 6000 KC plus 9 KS sin 1000T sama dengan 100 cos 1000T. Dimasukkan nilai-nilainya sehingga terdapat dua persamaan, yaitu yang pertama min 999.991 KC plus 6000 KS sama dengan 100. Yang kedua min 999.991 KS min 6000 KC sama dengan 0. Melalui persamaan kedua dapat dicari KC nya, sehingga hasilnya KC sama dengan min 166,6651666 KS. Ini persamaan ini bisa dimasukkan ke persamaan 1 sehingga didapat min 999.991 yang tadinya KC, nilainya KC juga menjadi ini, sehingga dikali min 166,6651666 KS plus 6000 KS sama dengan 100.
Hasilnya 166, 663, 66,61350 KS plus 6000 KS sama dengan 100. Ini dijumlah hasilnya 166, 669, 666,6130 KS sama dengan 100. Terus ini dipindah ruas ke bawah dan dibagi jadi KS sama dengan 100 diper 166 669 6666 per 61350. Ini jadinya KS sama dengan 0,000000059998 atau disederhanakan 0,000006 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Lalu nilai KS nya dimasukkan ke sini lagi ke persamaan KC nya sehingga diperoleh KC sama dengan min 166 66,6651666 dikali 6 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan min 0,0007. KC sama dengan min 7 dikali 10 pangkat min 5. Nilai KC dan KS dimasukkan ke VP nya sehingga diperoleh min 7 dikali 10 pangkat 5 cos 1000 T plus 6 dikali 10 pangkat min 7 sin 1000 T. Nilai FVP dan VA nya sudah ketemu, langsung dimasukkan jadi min 7 dikali min 7 dikali 10 pangkat min 5 cos 1000 T plus 6 dikali 10 pangkat min 7 sin 1000 T plus K1 plus K2 T E pangkat min 3 T, dimana jika V0 sama dengan 0 dan T sama dengan 0 maka diperoleh V0 nya sama dengan min 7 dikali 10 pangkat min 5 plus 0 plus K1. Jadi nilai ini dimasukkan ke persamaan ini, jadi hasilnya ini, sehingga K1 pindah ruas sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 5. Terus itu baru K1. Lanjutnya dicari K2 dengan dV per dt di turunannya min 7 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 3 sin 1000 T plus 6 dikali 10 min 7 dikali 10 pangkat 3 cos 1000 T plus K2 E pangkat min 3 T tambah K1 plus K2 T min 3E min 3T. Hasilnya ini 0 0 karena terus ini turun K2 nya dari ini min K31 yang dari ini dipindah ruaskan jadi min K2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 min 3 K1 nya dikalinya dari ini 7 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi 21 dikali 10 pangkat min 5 min K2 sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 4. K2 nilainya min 3,9 kali 10 pangkat min 4. K1 sudah ketemu, K2 sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke persamaan sehingga hasilnya jadi VT min 7 dikali 10 pangkat min 5 cos 1000 T plus 6 kali 10 pangkat min 3 sin 1000 T plus 7 kali 10 pangkat min 5 plus min 3,9 kali 10 pangkat min 4 T kurang tutup E min 3 T. Berikut bentuk gelombang dari VT nya. Ini begini bentuk gelombang VT nya. Yang ini bentuk gelombang VT dan bentuk gelombang VE awalnya. Yang hijau V awal, yang merah VT nya, V total. Yang ini ada 3 gelombang, yaitu yang warna biru adalah gelombang VT, V total, yang hijau V awal, dan yang merah adalah VP, V paksanya. Dan selanjutnya untuk penjelasan nomor 9.
Di sini kita mempunyai sebuah rangkaian RLC paralel dengan tegangan masukan Vs pada rangkaian di bawah ini adalah 100 UT volt, dan kita disuruh untuk menentukan tegangan kapasitor ketika T lebih dari 0. Ketika T lebih dari 0, maka rangkaian akan menjadi source free seperti pada rangkaian di Proteus seperti berikut. Dan selanjutnya dapat kita amati pada jawaban kami berikut. Dari rangkaian pada Proteus tersebut, kita dapat asumsikan sebuah initial condition di mana I0 akan sama dengan 1/L dengan integral dari limit tak hingga sampai 0 Vt kali Vt per dt, Vt kali dt. Lalu untuk V0-nya adalah V0. Dan selanjutnya kita gunakan hukum Kirchhoff untuk mencari arus. Di sini kita akan menggunakan sesuai dengan rangkaian di Proteus tadi. Kita dapati IR ditambah IL ditambah IC sama dengan 0 karena kita mempunyai jumlah arus yang sama besar arahnya, di mana IR sama dengan V per R. Lalu untuk IL 1/L dengan batas integral min tak hingga sampai T V tau dt dengan dan IC sama dengan C dV per dt yang sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya kita turunkan dan akan didapati persamaan seperti berikut. Dan kita sederhanakan seperti S kuadrat ditambah 1/RC S ditambah 1/LC sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita asumsikan di mana alfa sama dengan 1/2RC dan omega 0 kita dapat asumsikan sebagai 1/akar dari L kali C. Maka dalam mencari akar-akar dari persamaan S kuadrat ditambah 1/RC kali S ditambah 1/LC sama dengan 0, kita dapat menggunakan S1 sama dengan min alfa ditambah akar dari alfa kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat, dan S2 min alfa dikurangi akar dari alfa kuadrat min omega 0 kuadrat. Dan selanjutnya kita akan mencari rumus alfa, persamaan dari alfa terlebih dahulu, yang kita dapati nilainya sebesar 25 kali 10 pangkat 6. Lalu selanjutnya kita akan mencari omega sesuai dengan persamaan atau rumus yang telah kita buat tadi, dan akan didapati omeganya bernilai 20 kali 10 pangkat 5. Lalu kita tinggal memasukkan nilai S1 dan S2 sesuai dengan rumus yang telah kita punya tadi, di mana S1-nya nanti akan bernilai min 10 pangkat 6 dengan S2-nya akan bernilai min 4 kali 10 pangkat 6. Dan selanjutnya dari persamaan yang telah kita ketahui, di mana kita telah mengetahui nilai dari alfa dan telah mengetahui nilai dari omega, karena kita dapati nilai alfa lebih besar daripada omega 0, maka hal tersebut menyebabkan RLC tersebut terjadi overdamp case, di mana pada overdamp case dx per dt sama dengan A1 kali eksponensial pangkat S1 kali T ditambah A2 kali E S2 kali T. Ketika saat T sama dengan 0, kita tinggal memasukkan nilai T sama dengan 0, akan didapati A1 ditambah A2. Lalu selanjutnya, karena di awal kita telah mempunyai asumsi initial condition seperti rangkaian yang telah dibuat pada Proteus, maka kita dapat mencari dV per dt dengan pertama kita akan mencari nilai I0, di mana I0 adalah 100 dibagi 4 kali 10 pangkat 3, di mana 100 merupakan voltase yang kita punya dan 4 kali 10 pangkat 3 merupakan resistor yang kita punya, dan I0 kita dapati 0,025 ampere. Dan untuk mencari dV per dt kita dapat menggunakan I0 tadi dengan dibagi kapasitor, yaitu 0,025 dibagi 50 kali 10 pangkat min 12, yang dapat kita sederhanakan menjadi 500 kali 10 pangkat 6.
Maka untuk rumus selanjutnya, sesuai dengan rumus overdamped case, kita dapat memasukkan atau menurunkan dari persamaan tadi dan didapati A1 kali S1 ditambah A2 kali S2 sama dengan dV0 plus per dt. Itu salah tulis, harusnya dV0 plus per dt. Dan tinggal kita masukkan nilai-nilai inputan yang kita punya. Dan dapat disederhanakan sehingga kita mempunyai persamaan kedua. Lalu tinggal kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari nilai A2 dan nilai A1. Dan selanjutnya kita tinggal mencari atau tinggal memasukkan nilai voltase sesuai dengan A1 dan A2 yang telah kita dapati. Untuk program selanjutnya, kita dapat jalankan nilai V tersebut pada program MATLAB. Pada MATLAB kita mempunyai source code seperti berikut dan dapat kita lakukan simulasinya. Dan akan didapati bentuk tegangan dari kapasitor yang kita punya sebagai berikut. Lanjut nomor 13. Terdapat soal seperti ini dan dari soal didapatkan rangkaian seperti ini. Ini adalah rangkaian RLC dengan dua kondisi. Kondisi 1, kapasitor terhubung langsung dengan daya, dan kondisi 2, kapasitor terputus dari daya dan terhubung dengan induktor serta resistor. Di kondisi 1, karena sumber daya terhubung langsung dengan kapasitor, maka V0 sama dengan 200 volt. Untuk kondisi 2, itu terdapat rumus min V plus L D1 per dt plus IR sama dengan 0. Karena I sama dengan IC sama dengan min C dx per dt, maka terdapat seperti ini dan didapatkan rumus LC d kuadrat V per dt kuadrat plus RC dV per dt plus V sama dengan 0. Rumus ini untuk mencari akar-akar dan didapatkan akar sebesar negatif 10 pangkat 5. Didapat dua akar sama besar, maka tanggapan lengkapnya menjadi V sama dengan VP plus KA atau K1 plus KB T. E ini kan S-nya tadi sudah negatif 10 pangkat 5 dimasukkan ke sini, jadi E pangkat negatif 10 pangkat 5T. Karena VP sama dengan 0, maka 0 plus KA plus KB T kali E pangkat min 10 pangkat 5T. Diketahui V0 sama dengan 200 dan ini merupakan KA. Karena KA sudah diketahui, selanjutnya mencari KB dengan rumus dV per dt 0 sama dengan 0. dV per dt sama dengan KB E pangkat ST plus KA plus KA plus KBT dikali SE pangkat ST. Dari rumus ini didapatkan KB sebesar 2 kali 10 pangkat 7. Karena KA dan KB sudah diketahui, dimasukkan ke rumus yang tadi didapat ini atau persamaan didapat ini. Jadi KA sebesar 200 dan KB sebesar 2 kali 10 pangkat 7. Jadi persamaan finalnya yaitu V sama dengan 200 ditambah 2 dikali 10 pangkat 7 T dikali E pangkat min 10 pangkat 5T. Selanjutnya untuk simulasi MATLAB-nya, ketika di run akan membentuk gelombang seperti ini. Di soal yang ditanyakan, berapa lama waktu diperlukan untuk menurunkan jumlah muatan kapasitor hingga tinggal 10 dari jumlah muatan semula. Karena jumlah muatan semulanya itu 200, kalau untuk 10% jadi di 20 ini. Jadi ya sekitar di angka 0,4 ini. Selanjutnya untuk simulasi Proteusnya, ini untuk rangkaiannya. Kita run. Untuk posisi saklar ini kondisi 2. Kita pindah ke kondisi 1.
voltmeter menunjukkan 200 volt karena dari sumber daya langsung ke kapasitor. Ketika saklar di switch ke kondisi 2, tegangan akan turun karena kapasitor tidak mendapatkan suplai lagi dari sumber daya, jadi tegangannya perlahan menurun.